Assalamualaikum semuanya, siswa-siswi kelas 11 IPS. Kita ketemu lagi ya. Kita ketemu lagi yang tahun lalu Bu Mugi mengajar kalian di kelas 10. Ibu akan meneruskan mengajarnya di kelas 11 IPS. Mudah-mudahan tambah semangat ya. Yang penting kalian sehat selalu, mengikuti apa yang sudah ditetapkan dan diatur. Tetap di rumah. Pembelajaran jarak jauh ini tidak menghalangi cita-cita kalian dan apa yang kalian inginkan. Nah, untuk materi kelas 11 IPS ya, kelas 11 IPS akan memperdalam materi ekonomi ya. Ya, sebelum masuk ke materi, Ibu akan memberikan informasi bahwa buku paket yang akan dipakai adalah buku paket ini ya. Kalian sudah dapatkan ya di perpustakaan SMA Negeri 77 Jakarta ya, mudah-mudahan sudah mendapatkan semuanya. Ini buku paket yang utama, kalian bisa menambahkannya untuk referensi, memperkaya ilmu pengetahuan terutama ekonomi ya. Kalau kalian punya kakak bisa memakai juga ya. Nah, untuk materi-materi kelas 11 ini ya, yang akan kita pelajari pertama adalah pendapatan nasional ya, seperti yang di layar Ibu, di slide Ibu. Materi pertama adalah pendapatan nasional. Mungkin kalian bertanya-tanya, wah, pendapatan nasional berarti kita akan belajar bagaimana cara menghitung pendapatan nasional ya. Nah, cara menghitungnya ada loh di belakang nanti ya, tidak sesulit yang kita bayangkan ya. Nah, selain pendapatan nasional, kita juga akan belajar tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, masih ada kaitannya ya. Bisa dikatakan bahwa pendapatan nasional tinggi ya akan menimbulkan pertumbuhan yang signifikan kenaikannya. Nah, setelah pertumbuhan ekonomi, belajar juga tentang ketenaga kerjaan, indeks harga dan inflasi, serta kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Apa itu? Ya, itu semua akan kita pelajari nanti di semester 1 ini. Tidak terlalu banyak ya, jadi kalian bisa mendalami. Mungkin kalau kemarin-kemarin baru mendengar di berita-berita apa itu pendapatan nasional. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana menghitung pendapatan nasional. Kita mulai ya. Pendapatan nasional itu sudah familiar kita dengar ya. Nah, apa itu? Ya, sebelumnya kita akan mungkin akan mengingat kembali ya. Ada negara maju, ada beberapa kategori negara ya. Negara maju, ada negara berkembang, ada negara sedang berkembang gitu ya. Nah, negara itu bisa dikatakan maju, bisa dilihat dari pendapatan per kapitanya dalam suatu negara. Apa itu pendapatan per kapita? Pendapatan per kapita itu adalah pendapatan rata-rata tiap penduduk. Ya, pendapatan Bu Mugi berapa, pendapatan A berapa, pendapatan BB berapa. Ya. Jika pendapatan per kapita yang diperoleh setiap warga negara itu tinggi, rata-rata ya, dianggap rata-rata, berarti tiap warga dianggap sama ya. Semakin tinggi pendapatan rata-rata tiap penduduknya, itu semakin bagus ya. Jadi nanti ada kriteria pendapatan sekian masuk kategori negara maju, pendapatan per kapita sekian masuk kategori negara berkembang atau sedang berkembang ya. Jadi nanti setelah mempelajari pendapatan nasional, kita mengarah ke pendapatan rata-rata tiap penduduk atau pendapatan per kapitanya. Nah, sekarang apa itu pendapatan nasional? Nah, pendapatan nasional itu menggambarkan
jumlah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam suatu negara yang dihitung dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Jadi seluruh penghasilan, pendapatan yang diterima oleh masyarakat, diterima oleh pemilik faktor produksi atau pengusaha, itu akan dihitung. Nah, akan ketemu yang namanya pendapatan nasional pada tahun tertentu, misalnya 2019, 2020 itu ya. Itu gambaran pemikiran sederhananya. Oleh karena itu, pendapatan nasional itu mempunyai peran yang sangat penting dalam menggambarkan tingkat kegiatan ekonomi, ya. Semakin tinggi tingkat pendapatan nasional berarti semakin tinggi tingkat kegiatan perekonomian dari suatu negara. Maka pemerintah akan berusaha meningkatkan dari tahun ke tahun jumlah pendapatan nasional yang dicapai oleh suatu negara. Nah, indikator pencapaian dalam materi ini diharapkan kalian bisa mengetahui atau menjelaskan pengertian pendapatan nasional itu apa. Bisa juga mengidentifikasi komponen pendapatan nasional, mengidentifikasi manfaat perhitungan pendapatan nasional. Apa sih manfaatnya kita mempelajari atau suatu negara menghitung pendapatan nasional itu, dan bisa menganalisis manfaat perhitungan pendapatan nasional. Nilainya seperti biasa ya, ada kognitif, keterampilan, dan sikap. Nah, peta konsepnya dalam pendapatan nasional ini pengertian, ada komponen, manfaat penghitungan pendapatan nasional. Nah, masuk ke metodenya bagaimana cara menghitung pendapatan nasional, itu ada beberapa metode. Nah, baru masuk ke cara menghitung pendapatan per kapitanya, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, dan distribusi pendapatan. Nah, pendapatan nasional itu apa? Adalah nilai produksi barang-barang dan jasa yang dihasilkan atau diwujudkan dalam suatu negara dalam suatu tahun tertentu. Seperti yang Ibu sudah sampaikan, bahwa pendapatan nasional itu bisa juga dikatakan jumlah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dalam suatu tahun tertentu. Berarti perhitungannya setiap tahun. Nah, ada beberapa komponen dalam perhitungan pendapatan nasional. Komponen yang dilihat ada GDP atau PDB, produk domestik bruto, atau GDP itu gross domestic product. Ada PNB atau GNP, ya, gross national product. Ada PNN, net national product. Ada NNI, ada personal income atau PI, atau dan pendapatan personal disposable atau pendapatan yang siap dibelanjakan. Suatu negara menghitung pendapatan nasional itu ada beberapa manfaat. Yang pertama, menelaah kembali struktur perekonomian untuk membuat kebijakan guna meningkatkan kondisi perekonomian di negara tersebut. Jadi dari hasil perhitungan pendapatan nasional, pemerintah akan membuat kebijakan, ya, untuk meningkatkan kondisi perekonomian di negara ini. Kalau misalnya menaik atau kenaikannya sedikit, kebijakan apa yang dibuat oleh pemerintah? Nah, yang berikutnya, mengetahui tingkat penyebaran pendapatan yang kurang merata antar daerah. Jadi nanti dalam perhitungan pendapatan nasional bisa diketahui apakah sudah merata penyebaran pendapatannya ke seluruh daerah atau hanya dinikmati oleh daerah-daerah tertentu. Ya, jadi nanti penyumbang terbesar daerah mana. Yang ketiga adalah menentukan besarnya kontribusi berbagai sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional. Ya, dalam perhitungan pendapatan nasional itu yang diukur ada 3 sektor, yaitu pertanian, ada industri, dan jasa. Penyumbang terbesar atau kontribusi terbesar dalam perhitungan pendapatan nasional, misalnya pertanian,
Bisa dikatakan bahwa negara kita itu adalah negara agraris, tapi misalnya dalam perhitungan nasional itu kontribusi terbesarnya adalah industri atau jasa, ya bisa dikatakan bahwa negara tersebut itu masuk ke kategori negara industri dan bisa membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu. Dalam menghitung pendapatan nasional ada 3 metode atau pendekatan output atau produksi, pendekatan pendapatan, dan pendapatan pengeluaran. Nah, kita sudah masuk ke metode bagaimana cara menghitung pendapatan nasional. Yang pertama adalah metode produksi. Ada rumusnya ini, menjumlahkan seluruh jumlah barang dan jasa yang dihasilkan. Ya, ada beberapa sektor tadi, ya misalnya ada 3 tadi. Nah, PI dan Q1 itu misalnya sektor pertanian, ya harga dikalikan jumlahnya, yang P2 industri, misalnya yang berikutnya jasa, semuanya yang dijumlahkan ketemu jumlah yang dinamakan pendapatan nasional metode produksi. Metode yang kedua adalah metode pendapatan, ya metode pendapatan. Faktor produksi yang digunakan dalam produksi ada 4 ya, ada faktor produksi tenaga kerja atau L, labor, dan barang modal ya. Ya, U adalah uang atau finansial, dan E entrepreneur atau kewirausahaan. Nah, menghitung pendapatan nasional pendekatan pendapatan itu diukur ada 4 yang dihitung, wage atau upah ya, ada I interest atau pendapatan bunga, R pendapatan sewa atau rent, dan keuntungan ya atau profit. Ini semuanya dijumlahkan. Nah, metode pengeluaran ya, atau expenditure approach itu menghitung jumlah seluruh pengeluaran yang dihasilkan oleh suatu negara, baik itu pengeluaran rumah tangga atau kita seperti kita masyarakat, atau pengeluaran pemerintah ya. Pengeluaran pemerintah itu bisa berupa pembayaran gaji, pembelian aset-aset ya. Ada ekspor neto berasal dari ekspor dikurangi impor, dan pengeluaran investasi, pengeluaran yang digunakan untuk investasi, semuanya dijumlahkan. Maka perhitungannya kalau secara rumus adalah C plus G plus I plus X min M ya, konsumsi, government, investasi, ekspor min impor ya. Itu tadi untuk pembelajaran pendapatan pertemuan ini, nanti akan diperdalam di pertemuan selanjutnya ya. Dan untuk tugas-tugas kalian bisa membuka model tugas. Nah, apabila belum jelas kalian bisa langsung menghubungi Ibu. Saya kira kalian sudah mengetahui nomor Ibu, WA Ibu akan siap menjawabnya ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti apa yang Ibu sampaikan ini. Tetap semangat. Penilaian absensi ada di Moodle, jadi usahakan kalian tetap mengerjakan, karena kalau tidak mengerjakan di Moodle akan dianggap tidak hadir. Seperti itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.